Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ada sampai hari ini oleh karena kehadiran dan anugerah dari Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 17. Untuk mewakili ayat itu saya membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para alih asing dan para asitoret di tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak ibu saudara, dari ayat yang kita baca, tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah itu sudah ada dalam genggaman tangan umat Tuhan, umat Israel khususnya. Tetapi ada pertanyaan yang besar dalam ayat yang kedua. Justru kehadiran tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan mendatangkan keluhan yang sangat besar. Mereka merasakan keluhan yang teramat sangat. Kalau saya ambil istilah begini, seperti tikus mati di tengah-tengah lumbung padi. Artinya memang di dalam segala kelimpahan, tetapi justru banyak keluhan, banyak problem yang muncul. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mendapati pohon ara yang rindang. Seharusnya kan itu menunjukkan bagaimana dia memiliki buah yang dapat dinikmati. Tetapi kenyataannya berbeda. Saya katakan sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah problem yang terbesar sepanjang sejarah gereja ada. Lambang kehadiran Allah ada di situ, tetapi di situ menjadi pusat keluh kesah. Siapa yang salah sebenarnya? Nah, di dalam ayat-ayat itu ada konfirmasi yang baik. Yang pertama, sebenarnya kehadiran Allah itu akan melepaskan dan membebaskan mereka. Dan mengapa justru keluhan yang muncul? Karena pertama begini dalam ayat yang ketiga. Mereka masih memegang erat budaya, mereka masih tinggal, mereka masih hidup dikendalikan oleh ilah-ilah asing. Mereka tidak mau melepaskan diri dari semua ilah-ilah yang ada di sekitar mereka. Konteks hari ini ilah itu bisa bicara tentang materi. Apa yang kita unggulkan lebih daripada Tuhan. Sebut saja apa itu. Ketika kita masih terikat kepada ilah-ilah asing, maka kehadiran Tuhan justru akan membuat kita berkeluh kesah, mengalami beban yang sangat berat. Maka satu pesan Nabi Samuel agar terjadi pemulihan adalah tinggalkan semua ilah-ilah asing. Yang kedua dari ayat yang ketiga, tunjukkan beribadah hanya kepadanya. Konfirmasi tentang ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, apakah hanya sekedar rutin, sekedar upacara keagamaan yang kita bangun? Karena notabene kita adalah orang Kristen, maka kita beribadah. Kalau konteks ibadah kita hanya sekedar itu, maka lambat laun kita akan mengalami yang namanya tekanan hidup yang sangat berat, dan itu justru akan melemahkan kita. Ibadah yang benar adalah dibuktikan dengan sebuah ketaatan. Yang terakhir dalam ayat yang ke-9, mempersembahkan seluruhnya. Tidak ada istilah sebagian di dalam Tuhan. Harus seluruhnya. Mungkin umat Tuhan waktu itu sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi grafiknya hanya kecil. Tapi yang Allah minta adalah persembahkan total kepada Dia, karena Dia Allah yang cemburu. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara,
Pertobatan sungguh menghadirkan kemenangan dan sukacita bagi kita yang besar. Dalam dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, pastikan kehadiran Allah itu membuat kita memiliki damai dan sejahtera darinya. Saya berdoa kiranya damai dan sejahtera Kristus, kehadiran Kristus memberikan kemenangan yang sejati kepada kita. Amin. Shalom.